Perang di Iran dimulai dengan cara yang sangat eksplosif ketika pasukan Amerika Serikat dan Israel meluncurkan serangan rudal besar-besaran, pengeboman, dan serangan yang menargetkan pimpinan, menghancurkan infrastruktur Iran, dan menyingkirkan rezimnya satu persatu. Pemimpin tertinggi negara itu dengan cepat tewas dan pertahanan udaranya dilumpuhkan. Namun, Amerika tidak berhenti sampai di situ. Gelombang demi gelombang serangan udara tambahan terus dilakukan seiring berjalannya perang, memungkinkan Amerika Serikat menikmati keunggulan di udara dan keberhasilan besar di darat, sementara sisa-sisa rezim berusaha mencari perlindungan dan kehabisan tempat untuk bersembunyi. Ini adalah strategi yang sangat efektif dan bisa segera membuat Amerika memenangkan perang ini serta mencapai semua tujuannya sekali untuk selamanya. Faktanya, Amerika sudah berhasil mencapai mungkin tujuan terpenting dari semuanya, yaitu keunggulan udara. Dalam perang apapun, menguasai langit adalah hal yang sangat penting. Ini adalah langkah pertama dan mungkin yang paling berharga menuju kemenangan. Ada hampir 1 abad bukti yang mendukungnya. Kenapa? Karena dengan superioritas udara, segala hal lainnya menjadi jauh lebih mudah. Dengan menguasai langit, seluruh pasukan Anda, baik di darat, di udara maupun di laut, dapat beroperasi dengan lebih mudah, bebas, dan aman. Pasukan dan tank bisa bergerak di darat dengan risiko serangan dari atas yang jauh lebih kecil. Sementara fregat, kapal perusak, dan kapal perang dapat menempatkan diri lebih dekat ke posisi musuh, menembakkan rudal atau melakukan operasi ofensif lainnya tanpa rasa takut terus-menerus akan munculnya pembom musuh di cakrawala. Berkat hal itu, seluruh pasukan dapat bergerak lebih cepat, menyerang lebih keras, dan memperkuat keunggulan mereka atas lawan-lawan mereka. Sementara itu bagi musuh, setiap aspek dari operasi militer mereka menjadi jauh lebih menantang. Pasukan mereka harus terus-menerus mengawasi langit, tidak pernah tahu di mana jet dan pembom musuh akan muncul berikutnya. Tank dan aset bernilai tinggi lainnya harus disembunyikan atau dipindahkan ke lokasi yang lebih defensif daripada dikerahkan di garis depan pertempuran. Dan unit-unit harus membagi diri, menyebar, dan beroperasi dengan tingkat kehati-hatian dan kewaspadaan yang jauh lebih tinggi. Bergerak lebih lambat atau bepergian pada malam hari saat gelap hanya untuk meningkatkan peluang mereka bertahan hidup dan bisa bertempur lagi di hari berikutnya. Amerika belum perlu mengerahkan pasukan di darat di Iran, tetapi serangan udaranya telah membuat pesawat-pesawatnya jauh lebih mudah beroperasi dengan aman di wilayah musuh, melakukan serangan tambahan yang terarah ke pusat komando Iran, infrastruktur, dan target bernilai tinggi. Sebagai contoh, pada 13 Maret, pasukan Amerika Serikat melakukan serangan bom besar-besaran di Pulau Karg, salah satu pusat ekspor minyak paling penting di wilayah tersebut. Angkatan Udara Amerika membiarkan infrastruktur minyak di pulau itu, tetapi tidak berbelas kasihan pada situs militer Iran. Menargetkan lebih dari 90 lokasi secara keseluruhan, menghancurkan banyak fasilitas penyimpanan ranjau laut, bunker penyimpanan rudal, dan beberapa situs militer lainnya. Presiden IRSS Donald Trump membagikan rincian serangan itu secara daring. Komando Pusat Amerika Serikat melancarkan salah satu serangan bom paling dahsyat dalam sejarah Timur Tengah dan benar-benar menghancurkan setiap target militer di aset paling berharga Iran, Pulau Karg. Pasukan AES dan Israel juga telah memanfaatkan keunggulan udara mereka untuk menghancurkan ratusan peluncur rudal milik Iran, menghabisi lebih dari 60% peluncur roket negara itu hanya dalam 3 minggu pertama perang. Untuk lebih tepatnya, menurut data dari Institute for the Study of War (ISW), diperkirakan Iran kehilangan 260 hingga 290 dari 410 hingga 440 peluncur roketnya dalam serangan bom dan rudal pembuka tersebut. Berkat hal itu, kapasitas ofensif Iran saat ini hanya sebagian kecil dari sebelumnya. Itulah sebabnya jumlah laporan serangan rudal Iran ke negara-negara teluk di sekitarnya menurun drastis seiring berjalannya perang. Sebagai contoh, pada 28 Februari, hari pertama operasi Epic Fury Amerika, Iran memiliki cukup kekuatan untuk meluncurkan lebih dari 180 rudal balistik ke negara-negara di sekitarnya. Pada 8 Maret, Iran hanya mampu meluncurkan total 9 rudal saja. Pasukan Amerika Serikat juga dilaporkan menghancurkan puluhan aset penting Iran lainnya, menurut pernyataan video Laksamana Brad Cooper, Kepala Komando Pusat Serikat. Melalui kombinasi kemampuan udara, darat, dan laut, kami telah berhasil menghancurkan lebih dari 100 kapal angkatan laut Iran, dan kami belum selesai. Sedikit demi sedikit, Amerika Serikat telah melumpuhkan kemampuan Iran untuk mempertahankan diri, secara besar-besaran melemahkan otoritas rezim tersebut dalam prosesnya. Semakin lama ini berlangsung, situasi makin buruk bagi yang bertahan. Sementara itu, Amerika Serikat dan Israel akan makin kuat dan dominan.
Inilah keunggulan superioritas udara yang terus memberi manfaat. Semakin lama Anda mempertahankannya, semakin besar nilai yang didapat. Tidak hanya untuk operasi udara, laut, dan darat yang lebih aman dan cepat, tapi juga untuk intelijen, pengawasan, dan pengintaian. Ketika Anda menguasai langit dan memiliki akses ke beberapa drone kelas atas, pesawat pengintai terdepan di dunia, serta sistem pengawasan tercanggih seperti yang dimiliki Amerika Serikat, Anda dapat mengumpulkan sejumlah besar data tentang musuh Anda secara hampir terus-menerus. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, drone dan pesawat pengintai Amerika melayang di wilayah udara Iran, memindai lingkungan sekitar, dan mengirimkan informasi ke pangkalan serta pusat komando di sekitarnya. Laporan menunjukkan bahwa Amerika Serikat telah mengerahkan beberapa pesawat peringatan dini udara E-2D Hawkeye ke Timur Tengah misalnya. Setidaknya 5 dari pesawat ini telah terlihat di wilayah tersebut, masing-masing dilengkapi dengan beberapa sistem radar terkuat di dunia, memungkinkan mereka mendeteksi drone musuh, rudal jelajah, dan pesawat dari jarak ratusan mil. Hal ini juga membuat Iran sangat kesulitan, terutama dengan persediaan peluncur dan amunisi yang sangat berkurang untuk melancarkan serangan balasan apapun terhadap lawan-lawannya. Berkat hal itu, pangkalan dan aset Amerika serta sekutunya di seluruh wilayah kini jauh lebih aman dibandingkan saat tahap awal perang. Mereka memiliki aliran data dan intelijen yang dibutuhkan untuk merencanakan langkah berikutnya lebih efisien. Sementara itu, Iran punya pilihan jauh lebih sedikit. Rezimnya mengalami pukulan nyaris mematikan pada hari pertama operasi ketika pemimpin tertinggi Ali Khamenei tewas, yang membuat rezim itu terjerumus ke dalam krisis. Saat pasukan AS dan Israel fokus menghancurkan target tambahan dan memperluas keunggulan, pemimpin Iran justru bingung dan berduka atas kehilangan ayatollah mereka, serta mempertanyakan siapa penggantinya. Akhirnya, mereka memilih putranya, Mujtabar Khamenei, yang sebenarnya beruntung masih hidup setelah nyaris tewas dalam serangan udara yang menewaskan istrinya, anaknya, dan beberapa pejabat Iran lainnya. Namun, alih-alih bangkit dan dengan berani mengikuti jejak ayahnya untuk membangkitkan rezim, pemimpin tertinggi yang baru itu hampir tidak pernah terlihat sejak penunjukannya. Sejak itu, muncul rumor bahwa dia mungkin terluka parah dalam serangan udara awal, dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menyebut Khamenei sebagai pemimpin tertinggi yang tak terlalu berwibawa dalam pernyataan kepada media. Kita tahu bahwa pemimpin tertinggi baru yang katanya tak terlalu berwibawa itu terluka dan kemungkinan cacat. Dia mengeluarkan pernyataan kemarin, sebenarnya pernyataannya lemah. Tapi tidak ada suara dan tidak ada video, itu hanya pernyataan tertulis. Iran punya banyak kamera dan banyak perekam suara. Kenapa pernyataan tertulis? Saya rasa Anda tahu alasannya. Ayahnya sudah meninggal. Dia ketakutan, terluka, melarikan diri, dan tanpa legitimasi. Ini membawa kita pada satu lagi keuntungan penting dari superioritas udara, yaitu dampak psikologisnya. Ketika pesawat musuh menguasai langitmu, ketika jet tempur bebas terbang kemana saja mereka mau, dan pesawat pengebom memiliki jalur yang jelas tanpa hambatan untuk dengan mudah menghancurkan aset dan infrastruktur yang masih kamu miliki, wajar saja jika moral mulai menurun. Dan itulah yang sedang terjadi di Iran. Retorika rezim tetap berani dan bombastis. Pejabat terus mengklaim akan menghukum Amerika dan sekutunya. Namun faktanya sangat jelas terlihat. Iran pada dasarnya berada di bawah belas kasihan Amerika Serikat dan Israel. Jaringan pertahanan udaranya telah dihancurkan, persediaan rudal dan drone-nya telah berkurang, dan para pemimpinnya sedang berjuang untuk mempertahankan tingkat legitimasi apapun. Memang, alih-alih menunjukkan kendali, banyak pejabat besar Iran justru tampak ketakutan, dengan Hegseth merangkum situasinya sebagai berikut. Kepemimpinan Iran juga tidak lebih baik. Mereka putus asa, ketakutan, dan bersembunyi di bawah tanah seperti tikus. Beginilah jadinya saat sebuah negara menghadapi kekuatan udara terbesar, dan situasinya hanya akan makin buruk bagi Iran ke depannya. Sebelum membahas lebih jauh, masih banyak yang akan dibahas. Jika Anda merasa The Military Show bermanfaat, jangan lupa berlangganan. Sekarang, bagi para ahli dan analis militer, keberhasilan serangan udara Amerika di Iran sama sekali tidak mengejutkan. Meski Iran telah mempersiapkan perang ini selama puluhan tahun dengan memperkuat pertahanan dan berinvestasi pada drone Shahed, serta sistem rudal balistik baru maupun yang ditingkatkan, kekuatan militernya tetap tidak sebanding dengan Amerika Serikat. Dan tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menandingi kekuatan Angkatan Udara Amerika Serikat yang tak tertandingi, terutama armada pembomnya yang luar biasa, yang terdiri dari 3 pesawat militer terbaik yang pernah diciptakan. B-52 Stratofortress,
B-1B, Lancer, dan B-2 Spirit. Setiap pembom memiliki keunggulan unik. Bersama, mereka menawarkan kombinasi ideal siluman, jangkauan, daya tembak, dan fleksibilitas. Berikut penjelasan singkat tentang masing-masing secara bergiliran. Dimulai dengan B-52 yang sering dianggap sebagai tulang punggung armada pembom AS, B-52 Stratofortress juga merupakan yang tertua dari ketiganya karena telah diperkenalkan sejak tahun 1950-an. Usianya membuatnya bukan anggota armada yang tercepat atau paling gesit. Misalnya, pesawat ini tidak memiliki kecepatan supersonik seperti B-1, juga tidak memiliki teknologi siluman tercanggih seperti B-2. Namun, pesawat ini tetap menjadi salah satu pembom terbaik dengan desain yang terus disempurnakan agar relevan dari Perang Dingin hingga kini. Pesawat ini juga mampu membawa daya hancur lebih besar dibandingkan pembom ASEK lainnya karena dapat membawa salah satu muatan terbesar di antara semuanya dengan kapasitas maksimum 70.000 pon atau 32.000 kilogram. Mampu meluncurkan bom konvensional, amunisi berpemandu presisi, dan bahkan rudal jelajah yang mampu membawa hulu ledak nuklir. Stratofortress dikenal dengan daya tahan tinggi dan kemampuannya sebagai platform senjata jarak jauh, sehingga pesawat ini tak perlu masuk jauh ke wilayah udara musuh untuk menyerang. Lalu ada B-1B Lancer yang tercepat di antara ketiganya. Lancer awalnya dirancang untuk misi nuklir, namun sekarang hanya berfokus pada peperangan konvensional. Mampu terbang dengan kecepatan puncak lebih dari 900 mil per jam atau di atas Mach 1,2, pembom ini masuk, memberikan kerusakan besar dan meninggalkan area sebelum musuh tahu apa yang mengenainya. Ini adalah pilihan ideal untuk menghadapi lingkungan pertempuran yang dinamis dan menjalankan misi serangan respon cepat, dan telah terbukti sangat efektif di Iran sejauh ini, seperti halnya di lokasi dan konflik lain sepanjang sejarah. Hal paling menakjubkan tentang pembom ini adalah bahwa hampir saja tidak pernah ada. Pada akhir tahun 1970-an, Presiden Jimmy Carter saat itu sebenarnya membatalkan proyek awal B-1, lebih memilih untuk memfokuskan pendanaan pada pengembangan rudal balistik antar benua. Ketika Carter kalah dalam pemilihan ulang pada tahun 1980, penggantinya Ronald Reagan menghidupkan kembali program B-1 dengan Lancer mulai beroperasi pada dekade yang sama. Dan anggota ketiga sekaligus terakhir dari trio ini adalah B-2 Spirit. Terkenal karena bentuknya yang khas dan kemampuan siluman yang hampir seperti dari dunia lain, pembom sayap terbang ini nyaris mustahil dideteksi musuh sampai sudah terlambat. Pesawat ini dirancang agar dapat menghindari sistem radar musuh tercanggih, sehingga bisa menembus wilayah udara dengan pertahanan paling ketat dengan mudah dan risiko minim. Seperti Stratofortress, B-2 juga mampu membawa senjata konvensional maupun nuklir dan melakukannya dengan presisi yang tak tertandingi, menjadikannya pilihan sempurna untuk serangan awal yang terarah pada pertahanan udara atau benteng musuh. Bersama-sama, ketiga pembom ini memberi Amerika Serikat kemampuan untuk melakukan misi serangan apapun di mana saja di dunia, termasuk di seluruh wilayah Iran. Setiap target bisa dijangkau dari pangkalan, lapangan terbang, hingga bunker bawah tanah dan fasilitas nuklir. Lebih dari itu, armada ini akan segera mendapatkan peningkatan besar dalam bentuk pembom baru B-21 Raider. Pembom generasi berikutnya, Angkatan Udara Amerika Serikat B-21, awalnya akan melengkapi armada yang ada, tetapi pada akhirnya akan menggantikan B-1 dan B-2 pada tahun 2040. Pesawat ini didesain lebih sulit terdeteksi daripada B-2 Spirit, memakai teknologi siluman lebih canggih untuk menghindari radar dan pertahanan udara musuh. Pesawat ini dapat menempuh jarak jauh dan menyerang target di seluruh dunia dengan dukungan minimal. Mampu membawa senjata konvensional maupun nuklir, serta memiliki arsitektur sistem terbuka yang dapat ditingkatkan dengan mudah. Pembom generasi baru ini akan membawa persenjataan Amerika ke level baru dan mungkin digunakan di Iran menurut laporan terbaru. Pada pertengahan Maret, sebuah B-21 pertama kali difoto mengisi bahan bakar di udara. Hal ini menunjukkan kemajuan pesat yang tampaknya sedang dicapai oleh Angkatan Udara dalam menguji dan menyelesaikan pembom ini sebelum diperkirakan resmi mulai digunakan pada tahun 2027. Saat itu, kemungkinan perang melawan Iran benar-benar berakhir sangat besar. Namun jika Amerika Serikat merasa perlu melakukan invasi lanjutan atau serangan tambahan, mereka akan dapat mengandalkan kekuatan tembak yang luar biasa dan kemampuan siluman yang menakjubkan dari Raider untuk melakukannya. Amerika Serikat berhasil mengatasi semuanya dengan armada yang ada. Meski pembom jadi sorotan utama dengan serangan penting yang menghancurkan pertahanan udara, radar, dan pangkalan Iran,
Banyak pesawat lain juga layak dipuji atas peran tak ternilai mereka dalam serangan ini. Jet tempur Amerika Serikat yang terdepan di dunia, seperti F-35 misalnya, sangat berperan penting dalam menembus pertahanan udara Iran, mengandalkan kecepatan terbang supersonik dan kemampuan manuver udara yang tak tertandingi untuk menembus wilayah udara Iran, menghancurkan pertahanan udara negara itu, melenyapkan platform peluncuran, dan menciptakan koridor aman serta senyap yang bisa dilalui oleh pesawat pembom. Angkatan Udara juga telah menggunakan pesawat tanker pengisian bahan bakar di udara seperti Boeing KC-135 Stratotanker untuk memastikan bahwa pesawat-pesawat lainnya dapat terus mengisi bahan bakar dan terbang selama operasi berlangsung. Tanker-tanker besar yang ditempatkan strategis di wilayah udara aman dan dijaga jet tempur inilah yang memungkinkan Amerika Serikat terus menekan Iran dengan serangan udara berulang tanpa memberi musuh waktu untuk beristirahat, menyusun kembali barisan, atau mengatur ulang kekuatan. Sayangnya, perang itu tidak dapat diprediksi dan bahkan rencana yang paling matang pun terkadang bisa gagal. Amerika Serikat memang kehilangan salah satu KC-135-nya pada 12 Maret dalam insiden yang diyakini sebagai kecelakaan. Menurut laporan, 2 pesawat tanker bertabrakan di wilayah udara sekutu di atas Irak Barat, dengan satu berhasil melakukan pendaratan darurat dan yang lainnya jatuh, menewaskan semua 6 awak di dalamnya. Ini adalah insiden yang tragis, tetapi secara keseluruhan, efisiensi militer Amerika yang superior terlihat jelas sepanjang perang sejauh ini. Kerugian mereka berhasil ditekan seminimal mungkin, sedangkan Iran benar-benar hancur. Seperti dicatat Hegseth, ini memang bukan pertarungan seimbang. Iran sama sekali tidak punya harapan untuk bersaing dengan kekuatan gabungan pasukan udara Amerika Serikat dan Israel yang sejauh ini telah menyerang lebih dari 15.000 target. Setelah meraih superioritas udara dengan cepat, pembom dan pesawat tempur Amerika, menurut Hegseth, bebas memilih target mereka. Sementara itu, Iran semakin terpuruk ke dalam keruntuhan yang kian membawa bencana. Iran tidak punya pertahanan udara, angkatan udara, dan angkatan laut. Rudal serta drone mereka dihancurkan atau ditembak jatuh. Volume rudal mereka turun 90%. Drone serang sekali jalan. Mereka kemarin turun 95%. Kami sedang menjalankan rencana untuk mengalahkan, menghancurkan, dan melumpuhkan semua kapabilitas militer utama mereka dengan kecepatan yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Sekarang, menghadapi masa depan yang semakin suram, rintangan yang tak mungkin diatasi, dan musuh-musuh yang jelas tak sanggup diatasi rezim Iran berada di jalan satu arah menuju kehancuran mutlak. Terjebak dalam lubang yang makin dalam dan gelap tanpa jalan keluar, kepemimpinan mereka terpecah tanpa bisa diperbaiki. Kelas penguasa yang tersisa tampak makin lemah, terisolasi dan ketakutan, sehingga terpaksa mengambil langkah putus asa seperti menanam ranjau di Selat Hormuz dan bersumpah meledakkan kapal Amerika atau sekutu yang melintas. Namun bahkan strategi itu pun pasti akan gagal karena angkatan laut Iran telah dihancurkan. Perlahan tapi pasti, selat itu seharusnya menjadi tempat yang aman sekali lagi, meninggalkan rezim Iran yang hancur tanpa lagi kartu as yang tersisa dan tanpa strategi rahasia untuk diandalkan. Hal ini pada gilirannya dapat membuka jalan bagi masa transisi kepemimpinan baru dan mungkin masa depan yang lebih cerah dan lebih baik bagi rakyat Iran dan sekitarnya. Sekarang Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana armada pembom Amerika telah menghancurkan Iran dalam video ini yang berfokus pada dampak luar biasa dari B-52 dalam konflik sejauh ini. Atau untuk melihat lebih dekat bagaimana Angkatan Udara Amerika Serikat memanfaatkan kemampuan siluman dari B-2 Spirit untuk melakukan serangan diam-diam terhadap infrastruktur Iran, tonton video ini sebagai gantinya. Dan terakhir, jangan lupa untuk berlangganan saluran ini agar menjadi yang pertama mengetahui berita besar terbaru dari perang di Iran dan konflik penting lainnya di seluruh dunia.